datang di Sarinumba Farm, teman-teman. Bila teman-teman memiliki tabulam pot dan sudah dewasa, tetapi bunga dan buah tidak kunjung tiba, maka ada teknik yang bisa membantu teman-teman untuk merangsang datangnya bunga dan buah. Ini adalah teknik stres air dan sangat mudah dilakukan, tetapi teman-teman harus mengerti risiko yang ada. Mengapa stres air bisa memicu datangnya bunga dan buah, teman-teman? Ini dikarenakan dengan stres air, maka tanaman ini seolah-olah menuju ambang kematian. Dan bila ini terjadi, tanaman ini akan berusaha mempertahankan keturunannya dengan mengeluarkan bunga dan buah. Ini adalah logika di balik teknik stres air. Ini tanaman yang cukup sukses dengan stres air, teman-teman. Daunnya sangat sedikit, tetapi buahnya sangat rimbun. Lihat, teman-teman. Sesuai namanya, maka stres air artinya kita memberikan hanya sedikit air kepada tanaman yang mau kita rangsang pembungaan dan pembuahannya. Kita hanya memberikan sepertiga atau setengah air dari ukuran volume yang biasa terhadap tanaman itu. Kita lakukan selama kira-kira 2 minggu pertama. Sebelum memulai stres air, jangan lupa teman-teman untuk memberikan hara-hara yang cukup. Saya memberikan pupuk kandang terhadap tanaman jeruk kunci saya, karena pupuk kandang memberikan hara-hara yang diperlukan agar pohon jeruk kunci tumbuh sehat, tumbuh kuat, dan tahan penyakit. Setelah 2 minggu, teman-teman melihat hasil dari stres air tersebut. Ada 3 hasil yang akan terjadi terhadap pohon teman-teman itu. Yang pertama adalah tanaman itu tetap tumbuh subur dengan daun yang rindang dan banyak, seolah-olah tidak ada pengaruh. Untuk hasil pertama ini, teman-teman bisa lanjutkan sampai pada akhir bulan, berarti 4 minggu, dengan menyiram hanya setengah atau sepertiga air yang diperlukan. Kemungkinan kedua adalah tanaman mulai berguguran daunnya, tetapi tidak mati, masih segar dan masih kokoh. Ini pertanda bahwa tanaman ini siap untuk dikenai stres air. Bila teman lakukan 2 minggu kemudian, akan terlihat calon-calon bunga seperti yang terjadi di tanaman ini. Lihat, teman-teman, calon-calon bunga sudah banyak. Kemungkinan ketiga adalah tanaman mulai rontok daun-daunnya, menjadi lesu, daun menjadi kuning, dan kelihatannya sedikit demi sedikit kehilangan daya hidupnya. Bila ini terjadi, teman-teman harus menyiram dengan volume yang biasa. Ini dikarenakan pohon ini tidak tahan terhadap stres air. Bila teman-teman tidak menyiram dengan volume air yang biasa, maka akan mati seperti yang terjadi dengan tanaman saya yang ini. Untuk tanaman yang kuat, teman-teman bisa meneruskan karena dalam waktu 1 bulan sampai 6 minggu, biasanya pohon jeruk akan mengeluarkan bunga. Pada saat pohon ini mulai mengeluarkan bunga, disinilah teman-teman
mulai menambah air sedikit demi sedikit sampai ke volume awal agar bunga-bunga tersebut menjadi buah. Ingat ya teman-teman, bila sudah ada bunga dan teman lupa memberi air yang cukup, maka bunga-bunga itu akan layu dan tidak menjadi buah. Ini adalah contoh dari tanaman dengan stres air yang sangat berhasil. Teman-teman bisa lihat buahnya banyak sekali, walaupun daunnya hampir-hampir tidak ada. Buahnya banyak sekali. Ini karena stres air yang berhasil. Apakah pohon yang kuat dengan daun yang banyak perlu di-pruning? Bila teman-teman melakukan stres air, maka teknik pruning tidak perlu dilakukan. Ini dikarenakan teknik stres air sudah merangsang pertumbuhan bunga dan buah secara menyeluruh, sehingga teknik pruning tidak perlu dilakukan. Lihat teman-teman, di pohon ini stres air bekerja dengan baik dan daunnya masih banyak, tidak rontok seperti teman-teman yang lain, tetapi calon-calon buah ada di mana-mana. Teman-teman bisa lihat, begitu banyak calon-calon buah. Buah-buah kecil sudah bermunculan, indah sekali. Sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana cara stres air dan bagaimana menghindari kematian tanaman. Semoga tanaman tabulan pot teman-teman berhasil dan memberikan buah yang banyak. Semoga bermanfaat.